Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang baru. Tuhan sudah menyediakan kesehatan yang terbaik di hari yang baru ini. Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk kami menjalani sepanjang hari yang akan kami lewati hari ini. Tapi kami tahu Tuhan, ada janji kemenangan di dalam hari ini. Ada janji kekuatan yang Tuhan berikan dalam hari ini. Ada janji sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Sehingga kami menjalani banyak hal yang kami harus hadapi di hari ini. Tapi kami memiliki tetap sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-Mu, di gereja, dan bahkan ada yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus, biar firman-Mu disampaikan dan kami menyambutnya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur untuk pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam roh, ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya tahu secara roh kita bertemu dan kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Amsal 31 dan Pengkhotbah 1. Kalau kita lihat Amsal 31, Amsal pasal 31, jemaat Tuhan, saudaraku, di situ banyak amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya, ya. Ada banyak puji-pujian untuk seorang istri yang cakap. Dan kalau kita lihat bahwa Amsal banyak yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita juga masuk di dalam Pengkhotbah pasal 1, itu juga ditulis oleh Salomo. Dan kalau saudara dengar kata Salomo, saudara pasti mengingat sesuatu. Ya. Saya tahu pasti Bapak Ibu punya satu kesan terhadap Raja Salomo, itu baik kesan yang baik, juga kesan yang kurang baik. Kesan yang baik ketika kita dengar nama Salomo, kita ingat bahwa raja ini adalah raja yang dikasih hikmat luar biasa sama Tuhan. Ini sesuatu yang baik, kan? Ya, kita lihat bahwa pengalaman hidup Raja Salomo itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab 1 Raja-Raja, kita akan lihat bahwa keunggulan Raja Salomo itu luar biasa. Ya, keunggulan Raja Salomo itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 3 dan semuanya dan 4, kita lihat bahwa kebesaran Salomo itu tidak terkatakan. Ya, saudara semuanya. Dan kalau kita ingat lagi Raja Salomo, kita ingat bahwa dia ini seorang raja yang punya 1000 istri. Ini sesuatu yang negatif, ini sisi yang negatif. Tadi saya bilang ada sisi baik, ada sisi yang kurang baik, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya, sisi baiknya, Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat Allah. Tidak ada raja yang bisa menyamai hikmat Salomo. Tapi sisi gelapnya, sisi negatifnya, Salomo akhirnya memiliki 1000 istri, 300 istri dan 700 gundiknya, dan akhirnya dia jatuh ke dalam berbagai macam penyembahan berhala. Nah, saudara semuanya kita lihat tentunya tidak ada seorang yang dari pengalaman Raja Salomo ini kita mengambil satu kesimpulan begini. Tidak ada seorang tuh yang sempurna. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara
kita ini sebagai anak Tuhan, ya, kita ini seringkali punya satu ekspektasi yang tinggi kepada seseorang, terutama seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala. Kita punya harapan atau kita punya ekspektasi yang tinggi, sehingga kita menganggap bahwa hamba Tuhan, pendeta, gembala, itu seolah-olah tidak punya kekurangan. Harus sempurna. Ya, seringkali saya mendengar orang yang menceritakan hamba Tuhan yang lain. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya seorang gembala, saya bertemu dengan beberapa orang, dengan banyak orang yang menceritakan kejelekan hamba Tuhan yang lain. Nah, sebetulnya saya, walaupun itu yang diceritakan bukan saya, atau itu teman saya, teman sesama hamba Tuhan, teman sesama gembala, ataupun saya belum mengenal gembala itu atau belum mengenal hamba Tuhan itu, sebetulnya saya mendengar hal itu sepertinya risih saya, saudara. Ya, karena apa? Karena bagi saya begini, kalau ada seorang yang bisa menceritakan hamba Tuhan lain, tentunya kalau kita ini kecenderungan seorang manusia, yang kita ceritakan ini kan kejelekan, sisi jeleknya, sisi negatif, sisi gelapnya seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Kalau ada sisi baiknya, kita mungkin nggak cerita. Lah ini yang jeleknya manusia di situ, ya. Tapi kita harus menjadi seorang Kristen yang berbeda. Kekasih Tuhan, saudara semua, kita harus menjadi seorang Kristen yang berbeda. Kalau banyak orang pada umumnya sering menceritakan sisi negatif dari seorang hamba Tuhan, marilah kita tidak menjadi seperti itu. Kita membangun sebuah kebiasaan yang berbeda. Kita hanya menceritakan sisi positifnya, sisi baiknya dari seorang hamba Tuhan. Ya, sisi positifnya dari seorang gembala. Kita ceritakan habis-habisan. Dan kita menceritakan teladan hidupnya yang luar biasa. Seharusnya seperti itu. Tapi kan sebaliknya kita tidak seperti itu. Kita justru menjelekkan sisi negatifnya. Itu yang kita bicarakan dengan antusias beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Saya itu bertemu dengan beberapa orang. Waduh, setiap kali ketemu cerita tentang hamba Tuhan yang jatuh, setiap kali ketemu cerita tentang kejelekannya dia, cerita tentang ini dan itu dan semuanya, saya hanya ketawa. Saya tetap dalam hati saya tetap waspada. Saya tidak mau menjadi orang yang terpancing dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, karena begini Bapak Ibu Saudara, terus terang saya mengerti, seseorang yang bisa menceritakan hamba Tuhan di depan saya, pada satu hari dia akan bisa menceritakan saya di depan orang lain. Makanya kita jangan lengah. Kita harus berwaspada. Kadang-kadang ada orang yang ngerasani seseorang di depan kita, dan kita seringkali membumbui itu, dan kita seringkali nambah seru pembicaraan itu, dan seolah-olah pembicaraan itu menjadi hidup, menjadi penuh semangat, penuh antusias. Jangan pernah lupa, satu hari orang seperti itu akan membicarakan saudara di depan orang lain. Kita harus tahu itu. Dan kalau kita lihat Raja Salomo, ya, kita belajar dari kehidupannya. Karena kehidupan Raja Salomo tadi saya bilang, namanya manusia, itu ada sisi baik, ada sisi gelap. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jangan kita seperti orang-orang pada umumnya hanya menitik beratkan di sisi negatifnya. Ya, sisi negatif memang ada, tidak ada manusia yang sempurna. Hamba Tuhan pun, gembala pun, pendeta pun sekalipun, dia tetap memiliki kekurangan. Tadi saya berkata di awal khotbah saya, kita terlalu punya ekspektasi yang tinggi, seolah-olah kalau ada pendeta, ada gembala yang melakukan sebuah kesalahan, wah kita sudah hakimi banget gitu ya. Kita sudah bagi kita itu sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau kita mengerti, tidak ada seorang manusia yang sempurna. Raja yang penuh hikmat dan dia bisa menyelesaikan dengan segala macam
kecerdasannya, hikmatnya yang dari Tuhan pun dipakai oleh Tuhan sampai ada satu cerita, ada satu kejadian ratu negeri Sheba. Dia datang dengan ribuan melalui jarak ribuan kilometer. Dia datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk cuman menyaksikan betapa hebatnya Salomo seperti yang dia dengar. Ternyata ketika ratu negeri Sheba itu sampai bertemu muka dengan Salomo, ternyata dia bilang gini, yang saya dengar itu belum, yang saya lihat itu belum separuhnya. Maksudnya gini, yang saya dengar tentang Raja Salomo itu ternyata belum separuhnya seperti apa yang saya lihat. Jadi betapa hebatnya Raja Salomo, betapa hebatnya dia. Dan kalau saudara lihat itu di Amsal, banyak Amsal-Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan kalau ditulis di Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah itu semua ditulis oleh Raja Salomo. Saya selalu mendapatkan berkat dari ayat-ayat itu. Mendapatkan banyak nasihat dan sebagainya. Tetapi ingat, ada sisi negatifnya dia. Ya. Yang kita harus pelajari sekarang begini. Dari Raja Salomo, kita tidak perlu bahas yang tidak benar, tidak baik. Yang pertama, kehidupan Raja Salomo itu mengajarkan kepada saya, dan saya harus bagikan kepada saudara, ketika kita ini dengan segenap hati mencari Allah, maka ia akan ditemukan. Ia akan berkenan ditemui. Ya. Artinya gini, pada waktu Raja Salomo diangkat menjadi raja, dia adalah raja yang gemar mencari Tuhan, gemar dengan semangat mencari Allah dengan tidak henti-hentinya. Dan saudara tahu, hasil dari orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Tadi saya berkata bahwa dia sangat berkenan untuk ditemui. Saya mau baca 1 Raja-Raja 3. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Di sana dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada satu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Artinya gini, ketika dia mempersembahkan korban syukur di Gibeon, Tuhan menemui dia. Artinya saya bilang, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Ya, dia menemui Salomo melalui mimpi. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, ayat 6, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ya, jadi artinya, Bapak Ibu Saudara, waktu di awal pemerintahan Raja Salomo, dia sangat gencar mencari Tuhan. Dia sangat taat, setia, dan jujur. Ya. Sehingga tadi saya berkata bahwa ketika dia mencari Tuhan, Tuhan menemui dia. Nah, ini yang pertama dari kehidupan Salomo yang kita bisa lihat. Yang kedua, mereka menghormati Allah. Dan ternyata orang yang menghormati Allah dijaga kehormatannya juga oleh Allah. Saya membuktikan di 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, itu kita lihat di ayat-ayat seperti itu. Ayat 13 terakhir.
Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, tadi yang kedua saya bilang, kalau kita menghormati Allah, ya, karena Raja Salomo waktu awal-awal pemerintahnya dia sangat meninggikan nama Tuhan, nama Allah, menghormati dia, Tuhan juga menjaga kehormatannya. Kita mungkin bukan menjadi seorang raja yang besar seperti Salomo. Kita orang biasa, kita karyawan, kita ibu rumah tangga biasa, atau saudara sebagai pekerja biasa. Saudara bukan termasuk orang yang terkenal, saudara bukan termasuk orang yang ternama. Tapi saya mau katakan, ketika engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau menjaga hatimu yang penuh hormat kepada Tuhan, dengan hidup taat, setia, dan jujur, maka Tuhan akan menjaga kehormatanmu. Tidak peduli engkau sebagai ibu rumah tangga, atau tidak peduli engkau sebagai seorang sederhana, tidak peduli engkau sebagai karyawan, tidak peduli engkau sebagai pekerja kasar, atau engkau sebagai orang yang tidak terpandang sekarang, tapi kalau Tuhan memberikan hormat kepadamu, Tuhan akan melakukan itu. Asal kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Ya. Sekarang yang ketiga, ya, kita lihat dari kehidupan Salomo. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya tidak membicarakan yang jelek, sisi jeleknya dari Salomo. Saya tidak membicarakan sisi gelapnya. Saya belajar untuk tidak menceritakan tentang siapapun yang jelek. Baik kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya punya banyak jemaat. Tidak semua jemaat itu adalah domba-domba yang baik, domba-domba yang tunduk dan taat. Banyak juga seperti kambing-kambing yang suka memberontak. Itu pun saya jaga mulut saya untuk tidak menceritakan hal-hal yang jelek dari beberapa orang dalam jemaat kepada istri saya sekalipun. Istri yang selalu ada di samping saya, istri saya yang selalu ada bersama saya, itu orang yang paling dekat dengan saya. Itu pun saya menjaga untuk saya tidak terlalu banyak membicarakan sisi jelek dari seseorang. Ya, saya ingin awal khotbah saya, keterangan ini menjadi rema bagi saudara semuanya. Biasakan, ceritakan tentang seseorang hal yang baik, sisi baiknya. Ya, jangan pernah menceritakan sisi jeleknya dari seseorang. Dan kalau ada orang menceritakan tentang orang lain kepadamu, kepada saudara, saya ingatkan, jangan menanggapi dengan serius. Tanggapi dengan ala kadarnya. Dan jangan pernah menambahi, membumbui, karena satu kali orang itu juga akan membicarakan engkau di tempat lain. Hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan dari kehidupan Raja Salomo. Raja Salomo, dalam kehidupan Raja Salomo, Allah memampukan dia menyelesaikan pekerjaan yang ia tentukan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi, Raja Salomo ternyata dalam masa pemerintahannya itu, dia banyak menghadapi kasus-kasus yang berat. Itu tugas seorang raja yang dia harus selesaikan. Tapi ternyata Tuhan memampukan dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan kepada Salomo. Sehingga dia dengan menghadapi kasus-kasus yang berat sekalipun yang tidak bisa terpecahkan, dia bisa. Karena apa? Karena Salomo mengandalkan kekuatan Allah. Dia selalu mengandalkan hikmat Allah. Menghadapi apapun, dia tidak merasa, oh aku sudah pinter. Oh aku ini raja yang besar. Oh aku sudah pengalaman. Karena aku sudah puluhan tahun jadi raja. Ya, Salomo kan lama jadi raja di Israel. Ya, dia tidak merasa, oh pengikutku sudah banyak. Oh aku sudah kaya. Saya tidak menceritakan kekayaan Salomo, tapi saudara tahu sendiri. Ya, dia tidak merasakan bahwa, oh ini mudah lah. Kasus ini mudah. Kasus apapun dia selalu mengandalkan hikmat Allah. Dan ingat, orang yang selalu mengandalkan hikmat Allah, dia selalu dimampukan oleh Tuhan
untuk menyelesaikan pekerjaan yang paling sulit sekalipun. Apa yang sulit sekarang kau hadapi, saudara semuanya? Apa yang sulit? Sekarang ingat firman Tuhan. Jangan pernah lupa. Selalu andalkan hikmat Tuhan. Andalkan Dia. Kehidupan Salomo yang berikutnya, dari kehidupan Salomo kita belajar bahwa kehidupan ini mirip dengan lomba maraton. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat bahwa seorang yang melakukan sebuah perlombaan maraton, ya, kita tahu bahwa permulaan yang baik itu tidak pasti berakhir dengan baik. Dia pertama, awal-awal dia sangat baik melakukan orang yang lomba maraton. Tapi di tengah-tengah pertandingan itu, di tengah-tengah lomba itu, dia bisa menjadi seorang yang tidak baik, mengakhiri dengan kegagalan. Jadi artinya gini, kalau kita sudah memulai kehidupan kita dengan baik bersama Yesus, bersama Tuhan, saudara sudah memulai rumah tangga dengan baik, diberkati di hadapan Tuhan, memulai kehidupan suami istri dengan baik, tidak ada yang aman. Artinya kita tetap harus berhati-hati dengan hidup ini. Ya, artinya begini, orang yang memulai dengan baik, dia bisa mengakhiri dengan tidak baik. Ya, jangan pernah merasakan bahwa, oh, aku sudah memulai dengan baik, sudah aman. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Memang kita tidak harus takut, memang kita tidak harus khawatir, tapi ingat, engkau tetap harus berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup tadi apa? Benar, setia, taat, setia, dan jujur. Seperti Daud, ayah dari Salomo. Taat, setia, dan jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita bisa melakukan itu tetap dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan menjadi seorang yang mengakhiri kehidupan kita dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Ya, tapi kalau saudara tidak berhati-hati, merasa aman segalanya, ingat bahwa kehidupan ini tidak sama. Kehidupan ini mirip dengan lomba maraton. Seorang yang mengawali dengan baik belum tentu mengakhiri dengan baik. Ya, yang berikutnya. Saudara, kita lihat bahwa ternyata hidupan Raja Salomo ini, orang yang terdekat dengan kita ternyata dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kita lihat dari kehidupan Raja Salomo, dia punya istri-istri yang tidak takut akan Tuhan, istri-istri gundik-gundik yang penyembah berhala. Dan ternyata orang yang dekat dengan Salomo, orang-orang itu, istri-istri dan gundik-gundiknya itu ternyata bisa mempengaruhi kehidupan rohaninya dia. Dan saya ingin sampaikan, mengingatkan pagi hari ini, jangan sampai kita seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata pergaulan yang baik itu, kita harus tetap menjaga pergaulan kita. Ya, karena pergaulan yang tidak baik itu merusak kelakuan kita. Ya. Jadi saudara menjadi anak muda, orang tua, bisnismen, saudara menjadi bisnismen di bidang apapun, ya. Kita lihat komunitas kita bagaimana, orang-orang yang selalu berhubungan bergaul dengan kita, orang-orang seperti apa. Kalau mereka orang-orang peminum, kita akan kadang-kadang itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Kalau mereka orang-orang yang tidak bertuhan, mereka orang-orang yang suka menjelek-jelekan Tuhan, merendahkan Tuhan, kita akan menjadi seperti itu. Ya, karena orang-orang terdekat itu bisa mempengaruhi kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal, saya ingat 5 hal yang kita harus perhatikan pagi ini, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah Tuhan. Kita memulai dengan baik, kita mengakhiri dengan baik, dan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Hati-hati dengan hidup ini, jangan sampai kita menjadi seorang yang
hanya melihat sisi buruknya seseorang, tapi kita harus tetap melihat sisi baiknya dari seseorang. Dan saya percaya firman Tuhan pagi ini akan menjadi sebuah nasihat yang penting untuk kita menyimpulkan dari kehidupan Raja Salomo. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh tidak akan bisa apa-apa tanpa ikut campur Tuhan dalam hidup kami. Keterlibatanmu dalam hidup kami itu sangat kami butuhkan. Kami lemah, Tuhan. Kami tidak berdaya. Tapi kami bersyukur Tuhan yang mengangkat kami dari segala keterpurukan kami. Kami mengawali hidup dengan baik. Kami juga akan mengakhiri dengan baik. Ampuni Tuhan, kalau kami seringkali melihat seseorang dari sisi gelapnya. Tapi kami jarang melihat seseorang dari sisi baiknya. Ampuni kami, kadang-kadang mulut kami pakai untuk membicarakan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, dengan kekurangan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan meneruskan kebiasaan kami yang salah, karena kami pun di hadapan Tuhan, kami masih punya banyak sisi gelap yang Tuhan perlu ubahkan. Yang Tuhan masih perlu terangi sisi gelap kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sekarang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang ada mendengar kebenaran ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih karunia-Mu untuk mereka semuanya. Anugerah yang terbesar untuk mereka. Mereka akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan untuk semua kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Amin.